وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan 14-15 masih tentang orang-orang munafik. Jauh lebih banyak dari ayat-ayat tentang mukmin dan kafir. Saya bacakan, wa idza laqul ladzina amanu, jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, tentu Rasul dan para sahabat. Ketika ayat ini turun, tidak ada yang beriman kecuali Rasul dan para sahabat. Tabi'in belum ada, atba'ut tabi'in belum ada, Imam Syafi'i belum ada, Imam Bukhari dan seterusnya. Yang ada hanya Rasul dan para sahabat. Ketika mereka bertemu dengan Rasul dan para sahabat, qalu, mereka mengatakan, amanna, kami beriman. Kami beriman, kami muslim. Masih ingat kemarin mukmin muslim? Mukmin muslim sama dengan fakir miskin. Sama dengan albir wa taqwa. Sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa? Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila bertemu maka berpisah. Apabila berpisah maka bertemu. Artinya, kalau disebut Al-Quran saja, maka bertemu. Mencakup Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula jika disebut satu saja As-Sunnah, maka mencakup Al-Quran dan Sunnah. Jika disebut satu saja, mencakup dua-duanya. Jika disebut dua-duanya, maka berpisah. Maka Al-Quran lain, As-Sunnah lain. Al-Quran tentu yang 30 juz itu. As-Sunnah yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan seterusnya. Kalau bertemu, kalau disebut dua-duanya. Tapi kalau disebut satu saja, mari kita kembali kepada Sunnah. Maka Al-Quran masuk apa tidak? Masuk. Kita berpegang pada Sunnah, ya tentu yang dimaksud Al-Quran dan Sunnah. Atau mari kita kembali kepada Al-Quran. Apakah tidak kembali kepada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi? Ya tentu kembali. Begitu pula albir wa taqwa. Begitu pula fakir, miskin. Kalau disebut satu saja fakir, maka miskin masuk. Miskin, fakir masuk. Tapi kalau disebut dua-duanya, fakir, miskin, maka fakir lain, miskin lain. Begitu juga mukmin, muslim. Kami beriman. Kami Islam. Kalau disebut dua-duanya, maka berpisah. Kalau disebut satu saja, maka berkumpul. Nah, ketika mereka bertemu dengan Rasul dan para sahabat, mereka mengatakan, kami Islam, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka kembali bersama setan-setan mereka, kembali ke setan-setan mereka, padahal mereka adalah
Manusia bukan. Manusia. Tapi oleh Allah disebut setan. Taulah kita dari sini dan dari ayat-ayat lain bahwa di antara manusia ada yang menjadi setan. Maka dijelaskan oleh Allah, setan itu ada dua. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari jenis jin, itu yang berjalan di jalan darah kita. Ada di antara mereka yang ada di dubur kita. Maka Nabi mengatakan, jika kalian sholat dan terasa seperti ada yang bergerak di duburmu seperti kentut, jangan, apa kemarin? Jangan batalkan. Teruslah sholat. Sampai terjadi satu di antara dua. Apa? Terdengar suaranya, suara kentut, atau bau. Ketika dua-duanya tidak ada, maka jangan ragu. Teruskan sholat. Yang dimaksud adalah ragu. Ketika antum tidak ragu, ya kita setiap hari kentut, ya kan? Ya tentu kita tahu. Ini betul-betul kentut atau sesuatu yang meragukan, terutama ketika sholat. Kita memakai kaidah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat apa? Dengan syarat telinga dan hidung kita normal. Ketika telinga dan hidung kita tidak normal, ya tentu tidak berlaku sabda Nabi. Ya. Sampai engkau mencium bau kentut. Hidung kita tidak normal. Mungkin sedang pilek atau apa, tidak bisa mencium bau apa-apa. Tentu tidak berlaku sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan mengatakan saya tidak mencium bau apa-apa, padahal kiri kanannya udah pada nutup hidung mereka masing-masing. Ya kan? Ya tentu tidak berlaku ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Qalu inna ma'akum. Mereka mengatakan di hadapan setan-setan mereka, teman-teman mereka, sesama kafir, inna ma'akum. Kami bersama kalian. Maksudnya, sama-sama kafir. Innama nahnu mustahzi'u. Kami berada di depan Muhammad dan teman-temannya itu sekedar istihza. Mengolok-olok saja. Kami olok-olok Muhammad dan teman-temannya. Allahu yastahzi'u bihim. Dijawab di sini bahwa Allah mengolok-olok mereka. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Belum. Belum. Di mana Allah akan mengolok-olok mereka nanti di akhirat. Ya. Mana keterangan? Saya bacakan di surat Al-Hadid, ya. Ini olok-olok Allah kepada mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena mereka selama ini berniat mengolok-olok Allah dan Rasulnya, Rasulullah dan para sahabat, maka kelak mereka gantian akan diolok-olok. Ya. Saya bacakan olok-olok Allah dan kaum muslimin terhadap mereka. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari di mana orang-orang munafik, laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, Unduruna naktabis min nurikum.
Jadi secara lengkap saya bacakan ya. Orang-orang munafik ini dengan orang-orang mukmin awalnya sama-sama memiliki cahaya. Dan kita tahu cahaya, jangankan orang kafir ya, orang-orang mukmin pun cahayanya tidak dalam satu sifat. Ada orang yang cahayanya itu seperti mislul jibal, seperti gunung. Ada orang yang cahayanya itu hanya sebatas pohon kurma. Ada yang cahayanya itu setinggi orang berdiri. Ada yang cahayanya itu seujung kuku di jempolnya, jempol kakinya. Mungkinkah dia bisa berjalan? Ya tentu tidak mungkin. Kecuali pelan-pelan sekali. Ya. Sementara di kiri kanannya apa? Ini di sirat ya. Ini di sirat. Sementara di kiri kanannya jahannam. Ya. Sebagaimana yang kita bahas kemarin. Ada orang yang begitu cepat jalannya karena memang terang benderang bagi dia. Bayangkan cahayanya setinggi gunung, menerangi. Ada yang jalannya tidak secepat itu. Ada yang pelan, ada yang sangat pelan. Karena memang cahayanya sebatas ujung kuku jempolnya. Bahkan ada yang cahayanya itu kadang terang, kadang meredup. Kadang keluar cahayanya, kadang padam. Nah, ini tergantung dari amal kita masing-masing. Lihat di antara kita. Ada yang begitu terdengar azan, langsung seluruh kegiatan dia tinggalkan. Walaupun penting sekali, walaupun bernilai sekali, bahkan jutaan, dia tinggalkan, dia ambil air wudhu, dia salat berjamaah di masjid. Ada yang seperti itu. Dia sedang asyik dalam satu pekerjaan, dikasih tahu, pekerjaan ente riba. Langsung siap-siap berkemas-kemas untuk meninggalkan pekerjaan itu. Ada. Ada yang disampaikan hadis bahwa yang sehat, punya uang, kok belum juga berangkat haji, pamut Yahudiyan atau Nasraniyan. Matilah saja dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Maka cepat-cepat dia pergi haji. Dan begitu seterusnya. Sebaliknya, ada yang jam 1:30, jam 2, baru wudhu, sholat duhur. Ada yang jam 4:30, jam 5, baru sholat asar. Padahal nggak ngapa-ngapain. Lambat sekali. Ada yang sudah 12 tahun yang lalu tahu kalau kerjaan dia ini kerjaan riba, judi, asuransi. Dia masih di situ. Pelan. Sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Ya. Nah, awalnya mereka bersama ini. Karena memang orang-orang munafik itu waktu di dunia bersama dengan orang-orang mukmin, ya kan? Bercampur dengan orang-orang mukmin. Salat Jumat, jihad, dan seterusnya. Tetapi di hati mereka kafir. Mereka menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya, dan itu bohong. Dan ini terjadi saat Islam
Saat Islam besar, jaya, menang. Oleh karena itu, orang-orang munafik adanya di mana? Madinah apa Mekah? Madinah. Di Mekah tidak ada orang-orang munafik. Justru sebaliknya. Di Mekah ada beberapa kaum muslimin yang menyembunyikan keislamannya. Menyembunyikan keimanannya. Dan boleh waktu itu. Karena luar biasa serangan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Sampai diwajibkannya hijrah. Ketika diwajibkannya hijrah, pindah dari negeri kafir ke negeri muslim, yaitu Madinah, sudah tidak diperbolehkan lagi. Ya, tidak boleh menyembunyikan keislaman lagi. Karena hijrah. Dengan hijrah di Madinah, sudah tidak perlu menyembunyikan keislamannya lagi. Karena Madinah sudah menjadi negerinya kaum muslimin, dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka haram bagi siapapun tinggal di negeri di luar Madinah. Karena hanya Madinah yang negeri muslim. Tinggal di Mekah kafir. Haram. Ya, karena Mekah negeri kafir. Ya. Disitulah beberapa orang yang menyembunyikan keislamannya menjadi lemah. Karena mau tidak mau, ketika terjadi perang Badar, dia harus ikut dan harus di pihak mana? Di pihak Mekah tentunya. Gak mungkin dia di pihak Madinah. Mati dari awal tentunya. Disitulah wajibnya hijrah. Maka Nabi mengatakan, Inni bari'u minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Maka siapapun hari ini yang hidup di Jepang misalnya, di Cina misalnya, di Jerman, Inggris, Prancis, Amerika, haram. Kecuali dengan beberapa alasan. Ada 3 atau 4 alasan. Jika tanpa alasan itu, maka berdosa. Tentu antum tahu sendiri ketika di sini antum bisa berjamaah salat 5 waktu hanya dengan jalan kaki, paling naik motor, ya kan? Begitu pula salat Jumat, begitu pula salat Id, begitu pula antum pergi haji, umroh, begitu mudahnya. Yang penting ada uang. Ketika antum hidup di negeri kafir, mau sholat Jumat saja harus menaiki kendaraan sejam 2 jam. Sholat berjamaah tidak gampang, mendengar azan sesuatu yang sangat sulit. Tidak seperti di negeri kita, negerinya kaum muslimin. Maka jangan pernah mengatakan Indonesia ini negara kafir. Indonesia bukan negara kafir. Indonesia adalah negara Islam. Jangan pernah mengatakan Indonesia negara kafir. Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi, Yaman, Mesir adalah negeri Islam. Negeri kafir adalah Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, dan seterusnya. Mayoritas kafir, pemimpinnya kafir. Adapun mayoritas muslim, pemimpinnya muslim adalah negeri Islam. Negeri Islam sama dengan orang Islam. Apa? Ada yang sempurna, ada yang tidak. Ada yang tadi, begitu dengar azan langsung ke masjid. Ada yang bahkan sering meninggalkan sholat. Bahkan kadang-kadang minum khamar. Kadang-kadang berjudi. Masih muslim apa sudah kafir? Masih muslim. Muslim bertingkah. Begitu pula negara Islam. Ada yang sempurna. Ada yang menerapkan cambuk, potong tangan, rejam, dan seterusnya. Seperti Saudi misalnya. Ada yang tidak, seperti negeri kita. Apakah Saudi dan Indonesia sama-sama negara Islam? Sama. Cuman tidak sama persis. Sebagaimana si A dan si B. Apakah keislamannya sama persis? Ya tentu tidak. Ya. Maka jangan kita seperti sebagian orang-orang takfiri, isbiyin, harakiyin,
yang mengatakan bahwa Indonesia negara kafir. Kalau Indonesia negara kafir, berarti kita tidak boleh tinggal di Indonesia, kan begitu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negara kafir, kecuali dengan beberapa alasan. Ya, saya lanjutkan tentang orang-orang munafik yang akan diolok-olok ini. Jadi, ketika mereka bersama, awalnya Allah bikin mereka sedikit senang, seolah mereka bersama dengan orang-orang yang beriman, seolah sama. Ya. Tetapi Allah berikan cahaya kepada orang-orang yang beriman ini, cahayanya macam-macam tadi ya. Sementara yang kafir tidak. Yang kafir tidak punya cahaya. Maka mereka mengatakan, unduruna naktabis min nurikum. Awalnya sama-sama gelap ya. Nah, yang muslim ini diberi cahaya. Diawali dengan telapak tangan. Disuruh melihat telapak tangan mereka, kemudian bercahaya. Yang munafik tidak. Yang munafik tidak. Maka orang-orang munafik itu memohon kepada orang yang beriman, unduruna naktabis min nurikum. Berikanlah sedikit cahaya kalian, lihat kemari. Lihat kami ingin mendapatkan cahaya dari kalian, naktabis min nurikum. Gitu. Sebagaimana dulu kami juga bersama kalian. Kalian sholat, kami sholatkan. Kalian jumatan, kami jumatan. Kalian jihad, kami juga jihad. Betul. Betul sekali. Memang seperti itu. Lalu orang-orang kafir itu, orang-orang mukmin berkata kepada orang-orang munafik, "Irji'u wara'akum." Kembalilah engkau ke belakang. Kan berjalan tuh. Berjalan. Kembalilah engkau ke belakang. Mundur lagi, mundur. Kira-kira begitu. Ya. Faltamisu nuran. Ambil di belakang. Kan ketika orang-orang mukmin ini mendapatkan cahaya, lalu berjalan, kan berarti sudah meninggalkan mungkin beberapa meter, beberapa ratus meter, ya kan? Nah, si orang-orang munafik ini baru mengatakan, kami tidak ada cahaya. Kata orang-orang mukmin, mundur. Mundur. Irji'u wara'akum faltamisu nuran. Mundurlah ke belakang dan carilah cahaya di situ. Mundur. Begitu mundur sampai ke tempat yang tadi, mereka tidak mendapatkan cahaya itu. Masih gelap. Lalu kembali lagi ke tempat di mana mereka disuruh orang-orang yang mukmin. Tapi faduriba bainahum bisurin. Sudah ada tembok. Sudah ada penghalang. Sudah ada pembatas. Yang tadi masih bersama antara muslim dengan kafir tadi, munafik tadi, sekarang sudah faduriba bainahum bisurin. Dihalangi oleh penghalang, oleh tembok. Tidak bisa ditembus. Lahu bab, yang di situ ada pintunya. Dan tidak bisa dibuka pintu itu. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Sebelah sini rahmat yang luar biasa. Ada pemandangan yang belum pernah terlihat oleh mata. Ada suara merdu yang belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Ada kenikmatan yang belum pernah terbayangkan oleh siapapun. Sementara di sebelah sininya azab yang sangat pedih. Ya. Ini merupakan siksaan yang luar biasa bagi orang-orang munafik. Al-jaza'u min jinsil amal tadi. Karena dulu mereka merasa sedang mengolok-olok
Allah dan Rasulnya, mengolok-olok Nabi dan para sahabat. Sekarang dibalas. Diolok-olok. Balik lagi sana, balik lagi. Mundur sana, mundur. Di sana ada cahaya. Balik lagi. Tidak ada cahaya. Kemudian kembali ke tempat di mana bertemu dengan orang-orang mukmin. Sudah tidak bisa bertemu lagi. Sudah ada tembok, sudah ada sur, sudah ada pembatas, sudah ada penghalang yang tidak bisa ditembus. Penyesalan yang dahsyat luar biasa Allah timpakan kepada orang-orang munafik. Luar biasa orang-orang munafik. Ya. Semakin sedih, semakin sedih. Dan begitulah orang-orang kafir itu dibikin sangat-sangat menyesal. Antum tahu, setiap ketika orang kafir disiksa di neraka, dia melihat apa? Dia melihat apa? Dia melihat tempat tinggal dia di surga. Kayak apa rasanya coba? Dia di neraka nih, disiksa nih. Luar biasa. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa istirahat dari siksaan. Tapi dia melihat di surga, itu tempat saya mestinya. Maka dia meratap. Lau hadanallah. Lau hadanallah. Coba seandainya Allah berikan hidayah kepada kami. Seandainya Allah berikan hidayah kepada kami nggak di sini, tapi di situ. Dan dia tak tahu tempat tinggal dia di surga itu. Sebaliknya, orang-orang yang beriman ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga yang luar biasa itu, orang-orang yang beriman melihat neraka. Dan itu tempat tinggal dia mestinya. Mestinya tempat tinggal dia. Ya, di neraka itu. Maka dengan begitu bersyukurnya, dengan begitu bahagianya, dia mengatakan, laula hadanallah. Coba kalau Allah tidak beri hidayah kepada kami. Coba kalau Allah tidak beri hidayah kepada kami ada di situ. Semakin nikmat, semakin lezat, semakin bahagia, semakin bersyukur. Ya coba aja ketika antum sudah terdaftar di kereta api misalnya, atau pesawat, ya. Sudah berangkat, sudah beli tiket. Tiba-tiba antum telat. Ketinggalan kereta atau ketinggalan pesawat. Nggak taunya 10 menit kemudian pesawat tersebut meledak misalnya. Mati semua. Kayak apa senangnya antum, ya kan? Kayak apa? Senang sekali tentunya. Ini surga dan neraka. Bukan sekedar mati dan hidup. Kenikmatan, kelezatan dengan siksaan. Nah, maka bagaimana bahagianya seorang mukmin yang mendapat kenikmatan di surga. Nah, dia menyaksikan mestinya saya di situ. Mestinya saya di neraka itu. Laula hadanallah. Seandainya Allah tidak berikan hidayah kepada kami. Dan itu ucapan mereka, ya. Mereka tidak mengatakan, coba kami kalau dulu nggak sholat. Coba kalau saya dulu nggak saum. Coba kalau saya dulu berzina, minum khamar, berjudi. Enggak. Tapi coba seandainya Allah tidak beri hidayah kepada kami. Ya. Artinya kita bisa sholat, kita bisa saum, kita bisa taat kepada Allah, sujud, ruku, itu karena hidayah. Orang kafir pun menyadari itu. Kami tidak bisa taat, kami tidak bisa sholat, kami tidak saum dan seterusnya, karena kami tidak diberi hidayah oleh Allah. Betapa mahalnya hidayah itu. Wala yahsabanna alladhina kafaru. Ini ayat lain beliau bawakan dalam rangka menghibur kaum muslimin, di mana sering sekali kaum muslimin diuji oleh Allah dengan penderitaan, dengan siksaan, sebagaimana yang terjadi pada diri saudara-saudara kita hari ini di Gaza.
luar biasa penderitaan mereka. Dan sementara bangsa al-maghdubi alaihim al-Yahud sedang berpesta pora tanpa malu, tanpa ragu-ragu, membantai wanita dan anak-anak. Dan begitulah Yahudi. Seandainya Yahudi itu baik, seandainya Yahudi itu punya belas kasih, seandainya Yahudi itu mau berdamai dengan kaum muslimin, seandainya Yahudi itu punya peri kemanusiaan, berarti Al-Quran salah. Ya, tentu kita sedih kalau Al-Quran salah. Ya, dengan kejadian sekarang ini, sebulan terakhir lebih ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Luar biasa Al-Quran. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, kita belum temukan kebenaran Al-Quran. Kan mereka rendah sekali. Ya kan? Bengis gimana orang mereka diem. Ya. Sekarang kita saksikan. Ketika mereka punya kekuatan, ketika mereka bisa melakukan, maka nggak ada rasa malu-malunya. Mungkin kalau bukan Yahudi, taruhlah, walaupun sama-sama kafir ya, suku apa misalnya, aborigin misalnya, atau apalah, mungkin tidak seperti itu. Ya. Betul-betul luar biasa kebenaran Al-Quran. Bangsa al-maghdubi alaihim. Ini langsung dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Al-maghdubi alaihim al-Yahud. Waddalin an-Nasara. Langsung Nabi yang menjelaskan. Mana mungkin sudah dicap al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai oleh Allah, ternyata santun, ramah, punya belas kasih, mau berdamai dengan sesama kaum muslimin. Ya nggak mungkin. Bukan al-maghdubi alaihim dong. Ya, kita saksikan kebenaran firman Allah hari ini. Ya. Oleh karena itu, nggak mempan mereka itu. Di demo, dicaci, dimaki, dihujat, nggak mempan. Ya. Satu-satunya yang paling pantas untuk mereka adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat terhadap pendahulu mereka bernama Bani Quraidah. Habis. Mereka habis oleh Rasul dan para sahabat. Diawali dengan keputusan yang keluar dari mulut Sa'ad bin Mu'adz. Nabi menyerahkan keputusan hukum mereka. Mereka kan sudah di ujung tanduk ya. Artinya mereka sudah tertawan semua. Hukuman apa yang... Karena mereka sudah ingkar janji. Dan begitulah Yahudi. Ya. Dari mulai zaman Nabi Musa. Bayangkan. Ketika diajak jihad bersama Nabi Musa, dan Nabi Musa mengatakan, kalian akan menang. Mari kita berjihad. Masuk ke Palestina itu. Ya. Masuk ke Palestina. Baitul Maqdis. Al-Quds. Mari kita berjihad melawan bangsa Jabbarin ini. Apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuk faqatila. Pergi saja kamu Musa dengan Tuhanmu. Luar biasa ucapannya, kasar sekali. Pergi saja engkau bersama Tuhanmu perang sana. Inna hauna qa'idun. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Ya. Akibat dari penolakan ini, maka Allah siksa mereka. Allah berikan balasan kepada mereka.
yatihuna fil ardi arba'ina sana. Terombang-ambing di padang pasir selama 40 tahun. Tidak punya tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat lain di padang pasir. Bersama Nabi Musa, bersama Nabi Harun. Ya, akibat kedurhakaan mereka. Tidak mau berjihad. Ya. Dan luar biasa. Kalau kita tulis, kalau kita jelaskan bagaimana kebiadaban mereka al-Yahud ini luar biasa. Ya. Entah berapa jilid kitab yang dibutuhkan untuk menjelaskan kebiadaban mereka. Ya. Sampai dikatakan Nabi Musa mau melacur. Innalillahi. Sampai ke fisik. Bahkan fisik yang sangat rahasia. Dituduhkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Cuman gara-gara Nabi Musa tidak mau mandi bareng bersama mereka. Dan seterusnya, bahkan sampai dituduh, Nabi Musa dituduh oleh mereka membunuh Nabi Harun. Ini dalam pengembaraan selama 40 tahun itu. Nabi Harun meninggal. Mereka menuduh Nabi Musa yang membunuh. Luar biasa mulut mereka. Ya. Sampai di zaman Nabi Muhammad SAW, keadaan mereka sama, sifat mereka sampai hari ini. Maka pendahulu mereka, Bani Quraidah, dihabisi oleh Rasul dan para sahabat. Ketika mereka sudah kalah melawan Rasul dan para sahabat, dan mereka mengingkari janji tentang piagam Madinah yang terkenal itu, maka nasib mereka oleh Nabi diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sebetulnya mereka sendiri yang memilih. Karena mungkin antum tahu bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini sebelum Rasul ke Madinah, sebelum Islam datang, Sa'ad bin Mu'adz ini sangat-sangat akrab dengan Yahudi Bani Quraidah. Sekutunya begitu. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, mereka mengira bahwa Sa'ad bin Mu'adz akan menjatuhkan hukuman yang ringan. Ya. Mereka lupa bahwa Sa'ad bin Mu'adz hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan waktu itu Sa'ad bin Mu'adz sedang luka parah, berdarah-darah. Ya. Sampai Sa'ad bin Mu'adz berdoa, "Ya Allah, matikanlah aku setelah aku menjatuhkan hukuman untuk Yahudi Bani Quraidah." Antum tahu hukumannya? Wanita bebaskan, jadikan budak. Anak-anak bebaskan, jadikan budak, jangan dibunuh. Yang dewasa penggal lehernya. Nggak menyangka mereka, Sa'ad bin Mu'adz begitu tega menjatuhkan hukuman yang begitu dahsyat. Mereka lupa bahwa Sa'ad bin Mu'adz hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Dan Nabi berkomentar terhadap keputusan Sa'ad bin Mu'adz dengan mengatakan apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz membikin Allah dan Rasulnya ridho. Senang Nabi mendengar keputusan. Mulailah pembantaian itu, penyembelihan itu, pemenggalan leher itu mulailah. 1, 2, 3, sampai beberapa ratus. Dari habis asar sampai menjelang maghrib, mereka habis. Sementara wanita dan anak-anak dijadikan budak. Sampai mereka sedikit kebingungan terhadap anak-anak, istilah kita anak-anak ABG ya. Ini anak-anak apa dewasa? Ini anak-anak apa dewasa? Ya, diapakan oleh mereka? Dibuka celananya, dilihat kemaluannya, sudah keluar
rambutnya apa belum. Kalau sudah, berarti sudah dewasa penggal. Kalau belum, belum. Ada di sini keluar hukum bahwa salah satu yang menandakan dewasa atau belum adalah adanya bulu kemaluan. Betapa hinanya mereka di hadapan Rasul dan para sahabat. Maka sekali lagi, kaum muslimin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Nggak akan bisa. Kecuali setelah kaum muslimin bermanhaj seperti Rasul dan para sahabat. Berakidah seperti Rasul dan para sahabat. Bertauhid seperti Rasul dan para sahabat. Selagi bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana, Allah tidak akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan terbukti hari ini. Terbukti hari ini. Ya. Berapa juta kaum muslimin? Berapa juta jumlah kaum muslimin? 1 miliar lebih. Mungkin hampir 2 miliar. Berapa juta jumlah Yahudi? Katanya nggak sampai 20 juta, cuma belasan juta. Ini memalukan sekali. Ya, hampir 2 miliar tidak bisa mengalahkan Yahudi yang cuma belasan juta. Kenapa? Lihat keadaan kaum muslimin. Penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah. Firqah-firqah dolal, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sedikit sekali yang ahlu sunnah. Yang mengetahui tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Belum yang bid'ah-bid'ah. Belum kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Negara Yahudi di muka bumi ada berapa? Negara Yahudi di muka bumi ada berapa? Ada satu kan? Ada satu. Negara yang mereka namakan dengan nama yang tidak sebenarnya. Nama yang sangat mulia. Nama yang merupakan nama seorang nabi. Ayahnya Nabi Yusuf. Anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Siapa? Israel. Israel manusia yang sangat mulia. Sangat tidak pantas nama Israel disematkan kepada negara yang al-maghdubi alaihim. Sangat tidak pantas. Tapi tanpa malu-malunya, mereka menamakan dirinya dengan negara Israel. Dan kita kaum muslimin ikut-ikutan. Maka akan lebih baik jangan ikut mereka. Sebutlah mereka Yahudi. Al-maghdubi alaihim. Atau Bani Israel. Jangan Israel. Israel seorang nabi. Ayahnya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Nama lain Israel? Yaqub. Ya. Maka ketika Rasulullah pernah ditanya siapa manusia paling mulia, maksudnya secara nasab, beliau menyebut Yusuf. Kenapa? Karena beliau sendiri Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Bahkan Khalilullah. Ya, Yusuf, Yakub atau Israel, Ishak, Ibrahim. Tidak ada manusia seperti Nabi Yusuf. Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Ya. Nah, melihat bagaimana kaum muslimin penuh dengan penderitaan sebagaimana hari ini, sementara musuh-musuh Islam luar biasa, Allah menghibur. Allah menghibur. Saya bacakan hiburan Allah di surat Ali Imran. Wala yahsabanna alladhina kafaru. Janganlah orang-orang kafir itu menyangka annama numli lahum khairul li anfusihim, bahwa kami memberikan waktu itu baik bagi mereka. Dikasih waktu kan? Di dalam waktu itu mereka jaya, mereka berkuasa, mereka berkibar, mereka punya persenjataan dan seterusnya dan seterusnya. Sementara kaum muslimin miskin, terjajah, lemah. Ya. Kata Allah, innama numli lahum liyazdadu ithman. Sengaja kami memberikan waktu kepada mereka agar mereka bertambah
dosa. Apa istilahnya? Istidraj. Istidraj. Sebagaimana kebaikan yang Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Namrud, kepada Qarun, ini luar biasa. Ratusan tahun hidup dalam keadaan mewah luar biasa, kaya luar biasa, sukses luar biasa, dan puncak kesuksesannya mengaku sebagai Tuhan. Ya, Nabi Musa diriwayatkan sekitar Nabi Musa dan umatnya itu umurnya sekitar 500-an tahun. Kalau Nabi Nuh, masih ingat? Ya, antara 900 sampai 1000 tahun. Ya. Hanya umat kita Nabi Muhammad SAW yang paling pendek. Cuman antara 60 sampai 70. Waktu itu pernah kita bahas kisah Nabi Nuh yang melihat seorang ibu-ibu nangis. Karena apa? Masih ingat? Karena ditinggal mati anaknya. Anaknya masih remaja mati. Masih ingat? Ini zaman Nabi Nuh ya. Zaman Nabi Nuh, beliau menyaksikan seorang ibu-ibu nangis. Karena meratapi anaknya masih remaja mati. Umur berapa? Umur 300 tahun. Ya. Umur 300 tahun remaja. Ya iya, orang rata-rata umur sampai 1000 tahun. Ya wajarlah 300 tahun remaja. Nangis si ibu ini. Masih remaja kok udah mati. Padahal udah 300 tahun. Dinasihati oleh Nabi Nuh, jangan sedih. Alhamdulillah sudah sampai 300 tahun. Ya. Nanti di akhir zaman ada umat yang umurnya cuman 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun sedikit sekali. Ya. Saya pernah mendengar persaksian dari seorang supir ambulan. Nah, dia harus nyatat umurnya. Hampir tiap hari dia membawa mayat. Dia harus catat umurnya. Ya, dia menyaksikan kebenaran sabda Nabi. Ya, kalau enggak 65, 66. Kalau enggak 61. Kalau enggak 69. Ya, antara itu. Yang lebih dari 70 ada sedikit. Yang di bawah 60 ada sedikit. Yang terbanyak antara 60 sampai 70. Saudara Rasulullah SAW. Nabi Nuh ini menasihati ibu-ibu ini, nggak usah sedih. Mending alhamdulillah lumayan sudah 300 tahun. Nanti di akhir zaman ada umat yang umurnya cuman antara 60 sampai 70. Anak kamu alhamdulillah sudah 300 tahun. Kaget si ibu-ibu ini. Ada seperti itu. Kaget. Ya. Ya mungkin sama dengan kagetnya kalau ada kisah bahwa nanti di akhir zaman 1000 tahun lagi misalnya ada orang yang umurnya cuman antara 10 sampai 15 tahun misalnya. Ya kan? Sama kagetnya kan? Masuk hidup di dunia rata-rata umurnya sampai 10 sampai 15 tahun. Kaget kita kan? Nah, cuman ini kan seandainya. Ini betul. Ini betul. Bahwa si ibu-ibu ini kaget luar biasa mendengar ada umat kelak di akhir zaman yang umur maksimalnya antara 60 sampai 70 tahun. Kaget. Tentu kan dia percaya Nabi Nuh. Lalu si ibu ini berkomentar, kalau begitu umat akhir zaman yang beriman, mereka tidak akan mengejar dunia, mereka akan terus ibadah, mereka akan terus taat kepada Allah, mereka akan terus memperbanyak pahala. Karena mereka sadar umurnya paling cuman sampai 60 atau 70 tahun. Kata Nabi Nuh, boro-boro, ya. Nabi Nuh kan tahu, ya kan? Justru lebih semangat mencari dunia daripada umatnya Nabi Nuh. Dan sedekah Rasulullah alaihi salatu wassalam terbukti, ya kan? Kita semua sadar, kita semua tahu umur kita cuman 60, 70, tapi habis-habisan kita mencari dunia. Seolah segala perhatian, konsentrasi, cita-cita itu yang terbesar adalah dunia. Ya, sholat kalau sempat, ngaji kalau sempat, ya, ibadah kalau sempat.
Adapun dunia luar biasa dikejar-kejar. Padahal kita semua sadar tahu umur kita cuman 60 sampai 70 tahun. Ya. Inilah istidrat. Jangan sampai kita bernasib seperti mereka yang diberi istidrat oleh Allah. Dan wajib kita takut. Ketika semakin bohong, semakin laris dagangan kita. Semakin kita nipu, semakin sukses. Semakin kita korupsi, semakin di mana-mana harta kita. Wajib kita takutin. Jangan-jangan istidrat. Ya bukan jangan-jangan lagi kalau kita betul-betul berbohong, korupsi, badan semakin sehat, ya jelas itu istidrat. Ya, maka antum harus bersyukur. Ketika antum mau coba-coba korupsi 200.000 ketahuan, ya ditabok sama manajer misalnya, ya kan? Alhamdulillah, baru 200.000 udah ketahuan kapok kita, taubat kita. Kita mau sampai dibiarkan oleh Allah sampai jutaan, sampai kita lupa, sampai berakhir di penjara? Mau seperti itu? Tentu kita nggak mau. Alhamdulillah. Maka ciri-ciri orang baik seperti itu. Begitu salah, langsung ditegur. Begitu salah, langsung diperingatkan. Ini ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah. Sebaliknya, ciri-ciri orang yang tidak disayang oleh Allah, ketika salah, dibiarkan. Salah, dibiarkan. Salah, dibiarkan. Ya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Ketika mereka melupakan kami, lupa sholat, lupa saum, lupa ibadah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu rizki, pintu-pintu kebaikan. Lihat. Semakin jauh dari Allah, semakin Allah buka peluang rizki. Nah, lihat orang-orang kafir. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang saum, tidak ada yang sujud, ruku, bahkan tidak ada yang mandi junub. Tapi Allah berikan kekuasaan, rizki yang luar biasa. Hatta idza farahu bima utu. Ketika mereka senang, bangga, bahagia, membanggakan apa yang mereka terima dari kami, dari Allah, akhadnahum baghtatan. Dengan tiba-tiba kami ambil, kami siksa, kami berikan musibah, baghtatan, secara tiba-tiba. Jangan sampai kita bernasib seperti mereka. Ya. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Apakah mereka menyangka dengan kami berikan harta yang banyak, anak yang banyak, nusari'u lahum fil khairat, berarti kami menyegerakan kepada mereka kebaikan? Balla yash'urun. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Maka kita jangan merasa tahu. Ya, dengan mengatakan, oh ini barokah. Oh ini hasil kerja saya. Oh ini bukti Allah meridhai saya. Buktinya saya nyalek jadi terus. Saya kepilih terus. Oh Allah meridhai saya. Jangan. Jangan. Lihat dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Apalagi dengan tipu sana, tipu sini, hujat-hujat. Mana mungkin dengan kemaksiatan seperti itu, lalu terpilih, lalu jadi wali kota, lalu jadi gubernur, merasa diridhoi oleh Allah. Balla yash'uru. Mereka enggak tahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Baik Ustaz, jazakallah khair atas materinya. Di YouTube tidak ada pertanyaan Ustaz, barangkali jamaah di sini ada yang ingin bertanya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, terkait dengan nantinya kemunculan Al-Mahdi, apakah itu munculnya secara mendadak atau
sudah dari kecil sudah ada tanda-tanda sehingga terpantau? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendadak tentu tidak mungkin ya. Misalnya sekarang ini tiba-tiba Imam Mahdi muncul. Menurut antum Imam Mahdi ini secara gampang aja lah ya. Menurut antum Imam Mahdi ini ahlu sunnah apa ahlu bid'ah? Pasti ahlu sunnah lah. Ya, nggak mungkin ahli bid'ah. Gitu ya. Tentu tauhidnya benar, bagus, luar biasa, manhajnya. Ya kan nggak mungkin beliau disebut-sebut oleh Nabi, dipuji-puji oleh Nabi, ternyata tauhid asma wa sifat nggak tahu. Kan nggak mungkin ya kan? Pasti beliau ahlu sunnah. Salafi pasti. Gitu. Nah, seandainya beliau muncul tiba-tiba sekarang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba. Iya. Jutaan kaum muslimin akan menolak. Imam Mahdi apaan? Imam Mahdi kok ngelarang tahlilan? Imam Mahdi apaan? Imam Mahdi ngelarang muludan. Ngelarang selawat nariyah. Pasti begitu kan? Orang mereka terkena syubhat. Kan nggak mungkin beliau diam terhadap bid'ah, terhadap syirik. Imam Mahdi apaan? Ngelarang tur ziarah wali-wali. Pasti mereka begitu. Ya, karena nggak mungkin beliau membiarkan kesyirikan, kebid'ahan. Tentu beliau akan ajarkan yang benar, yang baik. Ya, sementara mereka sudah berurat perakar, kan tidak mudah melawan syubhat itu. Ketika muncul, walaupun benar itu Imam Mahdi, ya nggak akan mereka percaya. Sudah berurat berakar di kepala mereka, di hati mereka, bahwa tahlilan itu hak, muludan itu hak, selawat nariyah itu hak, dan seterusnya. Tiba-tiba ada yang mengatakan ini bid'ah, ini haram, ini laknat. Tentu mereka tolak. Gitu. Oleh karena itu tentu tidak tiba-tiba. Sebelum kemunculan beliau ditandai oleh dakwah sunnah yang marak. Begitu. Jadi dai-dai salaf, dai-dai sunnah mengajarkan sunnah, mengajak kaum muslimin meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, begitu. Nah, ketika masyarakatnya itu sudah masyarakat sunnah sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau muncul memperkuat. Dengan demikian kaum muslimin tidak akan menolak beliau. Ya, kalau toh ada ya mungkin 1-2 mudah dipatahkan. Gitu. Maka tepat sekali ucapan Syekh Albani. Apa salah satu ucapan beliau? Mari kita sambut kedatangan beliau Imam Mahdi. Karena di bawah kepemimpinan beliau Yahudi dan Nasrani habis. Kaum muslimin berkibar. Mari kita sambut kedatangan beliau dengan cara mendakwahkan sunnah. Dengan cara mendakwahkan Islam yang benar. Islam yang seperti Rasul dan para sahabat. Islam yang tentu tidak ada tahlilan, tidak ada muludan, tidak ada selawat nariyah, tibul kulub, segala macam. Yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Diawali dari situ. Karena nggak ada riwayat dari Nabi bahwa ketika Imam Mahdi muncul, maka dia akan membasmi kaum muslimin yang bid'ah. Kan nggak ada riwayat seperti itu. Artinya beliau muncul, masyarakat kaum muslimin sudah jangan mimpi hari ini beliau muncul. Keadaan masih seperti ini. Bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana. Ya. Dan kita tidak boleh putus asa bahwa kelak satu saat insya Allah pasti dakwah sunnah itu akan tersebar di muka bumi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana Nabi ketika menangis di depan Aisyah setelah membaca kalam ilahi mengenai tanda-tanda akhir zaman, Nabi yang sudah diyakini bahwa masuk surga tapi masih menangis ketika di depan Aisyah, apa yang sedang dipikirkan itu?
dunia ini. Ya, kalau khair. Al-Imran. Orang semakin banyak dosa, semakin apa? Semakin takut apa semakin berani? Semakin berani. Orang semakin sedikit dosanya, semakin takut. Maka ya tidak wajar beliau ketakutan. Beliau itu gemetar. Beliau itu terdengar dari leher beliau seperti suara air mendidih. Ini persaksian dari Aisyah, istri beliau, yang paling dekat dengan beliau saat beliau ibadah malam. Ya. Suara apa? Suara tangisan. Ya. Itulah manusia-manusia mulia, manusia sedikit dosanya, itu semakin takut kepada neraka, semakin takut dengan azab kubur, semakin takut dengan ancaman Allah. Lihat Fir'aun, nggak ada takut-takutnya. Lihat Yahudi nggak ada takut-takutnya. Ya, lihat orang-orang kafir. Lihat ahli maksiat itu. Yang hampir setiap hari berzina, minum khamar, berjudi. Takut nggak? Ditakutin neraka, ketawa. Ya, dikasih tahu neraka begini-begini, ketawa dia. Alah. Dicandain. Ya. Dulu kan ada tokoh ahli maksiat itu yang bilang apa itu, enak di neraka. Kumpul sama apa dia bilang, artis-artis ya kan. Nah itu ciri-ciri ahli maksiat begitu. Nggak ada takut-takutnya. Ya. Ahli taat gemetar mendengar kata neraka itu. Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ya wajar sekali. Beliau ketakutan. Sangat ketakutan. Karena semakin bertakwa, semakin jauh dari dosa, semakin benar perasaannya. Karena memang gimana kita nggak takut ya. Ada satu tempat di mana di situ adanya cuma siksaan. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada istirahat, nggak ada tidur. Adanya cuma disiksa. Gimana kita nggak takut? Sekejam-kejam PKI, sekejam-kejam apa Nazi misalnya, sekejam-kejam Hajjaj bin Yusuf, ketika menyiksa pasti ada istirahatnya. Pastilah di neraka nggak ada istirahatnya. Gimana kita nggak takut? Nah, cuman karena saking banyak dosa yang kita lakukan, maka sulit kita meneteskan air mata. Sulit kita merasa takut karena kebanyakan dosa. Ya, kebanyakan ketawa, kebanyakan senang, kebanyakan berbuat maksiat, sedikit rasa takutnya. Oleh karena itu yang paling takut, yang paling banyak menangis mendengar ancaman Allah ya para nabi, para rasul. Wabil khusus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ya, kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.